Oke, Assalamualaikum Nusana Minang, orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi seperti biasa, sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Ini langsung aja Bang ya. Iya, siap. Bang Didi Henry ya. Biasa dipanggil Aseng ya, Bang Iya, Aseng siap. ya. Beliau ini tokoh pemuda di Kota Payakumbuh, Ketua PAC Pemuda Pancasila Bang ya, di Kecamatan Payakumbuh Barat ya. Barat. Ketua Karang Taruna dan aktif pokoknya di kegiatan di pemudaan Bang ya. Iya, pemuda. Dan juga beliau aktif di daerah yang maaf ini dalam tanda kutip ini rawan-rawan kriminal ini ya, di pasar-pasar ini ya. Ini Pokja juga Bang ya? Pokja Pasar Ibu Barat. Pokja Pasar Ibu Payakumbuh. Payakumbuh ya? Iya. Oke, berarti orang yang Abang rangkul semua ini orang-orang pasar ya? Pedagang. Dalam tanda kutip Pedagang. pasar ini ya maaf kata lah ya, Iya. gimana ya. Oke, ini saya panggil apa nih? Abang aja ya? Abang aja lah. Oke, misal Taki kita panggil saja kita Bang Aseng ya Bang ya? Iya. Nah, sesuai dengan hari sekarang ini ya, Hari Pemuda Bang ya. Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda, kita sangat beruntung sekali kedatangan beliau dan kita bincang-bincang apa sih sebenarnya pemuda itu. Oke, langsung saja kita Bang ya. Ini betul Bang ya. Iya. Masih menjadi seorang pemuda nih Bang. Assalamualaikum buat pemirsa Otaki, Oke. TV Denai semua dimanapun berada. Pertama saya ucapkan terima kasih buat tim Denai Oke, siap Bang. dan juga selamat ulang tahun yang ke-10 ya, satu Oke, dekade buat satu Denai. dekade ini Iya. menuju satu dekade Bang. Pasnya nanti 19 Desember. Iya, semoga semakin jaya Iya, dan eksis amin. untuk Kota Payakumbuh. Kalau Amin, bisa nasional ini. Amin, amin. Tentang pertanyaan ini, Dinda Udah Rai. boy lah di sini ya. Boy ya. Ah, cie. Apa tadi? Ulang lagi boy. Ini grogi nih karena Oke, baru kali ini saya bicara yang ini, Boy. grogi ini senior ini ya, orang yang aktif dan linknya banyak sekali ini. Ini Alhamdulillah. abang merasa masih menjadi seorang pemuda ini. Sebenarnya kalau dibilang pemuda udah lewat nih kayaknya. Udah lewat, Mau masuk ke yang tua belum. belum ya? Jadi Ngambang ya? ngambang baru nih boy. Cuma wajah masih pemuda ini. Oke, wajah masih Ya, pemuda masih ya. pemuda ini. Jadi abang masih berjiwa muda atau ini pilihan abang untuk tetap berjiwa muda? Jiwa pemuda itu kan harus kita tanamkan. Karena di pemuda sendiri, jiwa yang dimaksud dengan jiwa pemuda adalah dari segala hal. Dari segala hal ya. Bersikap, bertindak, dan berkata. Kita harus memakai pemuda. Karena pemuda ini penuh dengan semangat dan inovasi ini. Berbahaya ya. Berbahaya. Udah gila berbahaya. Oke. Oke, ini sampai kapan abang seperti ini? Ini kalau maaf kata abang tadi ya, usia sebentar lagi ini tidak Nah, akan juga iya. lagi. Ini sampai kapan keinginan abang seperti ini? Kalau ditanya sampai gini, mungkin sampai umur 60-70, kita harus berjiwa muda. Harus berjiwa muda. Cuma kalau ditanya konsep, Hmm. kita harus punya konsep memberi contoh untuk generasi selanjutnya. Kayak secara ini kena estafet. Ya, estafet. Alhamdulillah mungkin di tingkat kelurahan atau di sekeliling kita udah memantau generasi-generasi penerus yang bisa melanjutkan apapun yang telah kita kerjakan. Umumnya untuk Payakumbuh. Ya, untuk Payakumbuh dulu lah ya. Makanya kita bergerak dari segala lini, dari hal yang positif. Kita secara nggak langsung memberi contoh Ya. untuk generasi selanjutnya, Untuk generasi selanjutnya ya pasti itu ya. agar mereka bisa mencontoh apa yang telah kita perbuat di kota ini. Bagaimana mereka bisa melanjutkan, Oke. kalau perlu bisa lebih dari apa yang telah kita kerjakan. Oke. Nah, ini menarik ini. Abang sebenarnya pemuda kan sejak lama ini Iya. aktif
Ya. Yang saya tahu Bang Aseng ini hidup dan berdomisili ya di Kelurahan Nunang Daya Bangun, ya maaf dalam tanda kutip ini ya, daerah yang dulu rawan segala macam pusatnya penyakit masyarakat ya, dan akhirnya sudah berkembang dengan baik dan dapat penghargaan kemarin Bang ya. Alhamdulillah. Sebagai kelurahan berprestasi ya, dari dan dinilai dari semua lini ya. Semua lini itu. Ya saya tahu Abang ini kan pemudanya nggak sekarang ini, nggak baru-baru. Dulu pemuda dari dulu hingga sekarang. Yang pemuda dulu ini konsepnya jauh berbeda Bang. Yang saya tahu dulu pemuda zaman-zaman dulu itu ya maaf banyak melakukan hal-hal yang di luar kendali ya, negatif. Nah, Abang kenapa ini bisa berubah? Kenapa nggak ambil konsep masa lalu aja? Ya misalnya, maaf ya, palak di pasar ya, minta uang segala macam. Kenapa ini bisa berubah? Begini, kita kan latar belakang kita di Los Daging. Los Daging ya? Aduh. Kita dididik dari kecil lingkungan yang keras. Ya. Dan orang tua berdomisili pun di wilayah yang boleh yang seperti Boy bilang tadi sedikit keras dalam lingkungan. Cuma segalanya kan tergantung kita. Tergantung kita ya. Dengan belajar kita melihat dan bercermin dengan masa lalu sesuai dengan perkembangan zaman. Kita tak mungkin lagi dong hidup dengan pola yang sedikit keras dan brutal. Dengan berangkat latar kita di Los Daging, kita dididik keras, lingkungan yang agak keras, tinggal di wilayah pasar, sesuai dengan perkembangan zaman. Kita nggak mungkin lagi dengan pola hidup atau pola pikir dan pola tindakan yang lama ya, seperti yang tahun-tahun 90-an lah. 90-an ya. Dengan itu kita pun mencoba untuk menanamkan ke diri sendiri bahwa kita nggak mungkin lagi hidup seperti zaman-zaman primitif lah itu. Ya primitif ya, ortodok lah ya. Sebab kalau kita masih hidup dalam pola tersebut, kita akan diketawain orang. Ini udah zaman milenial kayak gini. Ya, reformasi kayak gini ya. Apalagi kota Payakumbuh ini mungkin berapa besar kota ini. Kita batuk di Pasar Ibu, orang pasar atas dengar. Itulah istilahnya. Jadi sebagai putra daerah, kita harus memberi contoh, mentor buat adik-adik yang generasi selanjutnya, bahwa kehidupan ini akan berjalan sesuai dengan perkembangan waktu. Istilahnya dalam istilah kerennya nih, kita harus elegan. Elegan ya. Baik cara berkata, bertindak dan bersikap. Fleksibel lah ya bahasa sederhananya ya. Alhamdulillah jalur itu kita telusuri, kita mulai mencari hal-hal yang positif, bergaul dengan tingkat yang lebih dari kita, untuk menimba ilmu mereka, untuk merubah mindset kehidupan kita. Jadi dengan cara itu kita akan berubah dengan sendirinya. Ini menarik ini ya. Sebab yang pertama tanggung jawab kita sebagai putra daerah. Kita harus masuk ke dalam sistem dalam pembangunan kota ini. Dalam sistem dan pembangunan ya. Sesuai dengan bidang kita. Contoh, dipatokanlah di kelurahan dulu. Mungkin selama ini ibarat orang tertidur. Potensi kita ada, kita di tengah kota ini. Dengan kita berpikir ke arah itu, kita merasa terpanggil untuk memperbaiki kondisi dan keadaan. Kita belajar dan belajar terus. Bagaimana bisa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan ini tercapai. Cuma dalam kehidupan ini kan ada sistem. Contoh, kita perlu ada suatu istilahnya inovasi atau keinginan yang berhubungan dengan pemerintah. Kita masuk ke jalur Pemko. Kita nggak bisa jauh dari pemerintah, nggak bisa ya. Sebab negeri ini diatur oleh pemerintah.
Dan kita mungkin akan menjadi pemerintah ya. Iya, insya Allah. Oke, lanjut. Masuk ke jalur Pemko kita pelajari gimana ini agar masyarakat, orang sekeliling kita bisa kita bantu. Permasalahan atau yang terjadi di tengah masyarakat. Oke, semua yang terjadi ya. Nah, kita butuh sinergi. Kita masuk ke jalur berteman dengan jajaran pemerintah. Jadi keluhan masyarakat ini bisa sampai. Gak mungkin dong Pak Wali Kota tahu permasalahan di bawah. Ya. Kalau bukan kita yang ngasih tahu. Gitu. Jadi kita butuh sinergi itu. Sinergi dengan pemerintah. Ya. Oke. Sebab cita-cita pemerintah pasti untuk mensejahterakan masyarakatnya. Di satu sisi kepala daerah atau yang instansi terkait kerjanya kan menumpuk. Ya. Gak mungkin lah terpantau semua yang di lapisan kita ini di bawah. Kerjaannya sesuai SOP ya, ada strukturnya ya. Nah, kita yang berada di tingkat bawah, kita memberitahu, mencari jalan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Oke, untuk sampai ke sana kan abang butuh link ini ya. Yeah. Kalau yang saya dengar, sering saya dengar nih ya, abang kan akrab sekali ini dengan forum komunikasi pimpinan daerah ini ya. Dengan ini tergabung dengan Dandim Bang ya, Kapolres, Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ya, yang 3 unsur ini ya. Iya. Ini apa sih tujuan abang sebenarnya? Apakah ini abang mencari backingan nih? Ini mohon maaf nih ya. Ini kan saya suzon terus nih Bang. Iyalah harus. Ya, ya. Harus. Apa sih yang abang cari? Apakah cari backingan atau memang ada sesuatu yang abang inginkan sebenarnya dari ketiga unsur ini? Iya. Begini, seperti yang udah diuraikan tadi. Contoh permasalahan di tengah masyarakat yang butuh sentuhan pemerintah. Ya. Tentu Pemko. Pemko yang mengepalai Pak Wali Kota. Oke. Kadang pertengahan masyarakat baik di bidang bantuan, baik ke kesejahteraan masyarakat lah. Karena yang beliau-beliau di perwakilan kita di pemerintah mungkin tak semualah di backup. Ya. Tak semua diketahui. Jadi bapak-bapak tuh butuh masukan juga dari kita. Oke. Jadi dengan kita memberitahu nih Pak, nih ada masalah gini-gini, sesuai dengan cara, etika dan attitude-nya. Oke. Kita kan harus tahu etikanya. Ya alhamdulillah dengan begitu sasaran kerja pemerintah sampai masyarakat kita terbantu. Ya. Pekerjaan dari bapak-bapak di atas tuh sampai targetnya. Ya, pasti. Tujuannya cuma satu, buat kepentingan masyarakat, itu Buat aja. kepentingan masyarakat. Ya. Kalau untuk pribadi, alhamdulillah sampai detik ini belum pernah. Boy sendiri boleh tanya tuh ke Pak Wali kapan kesini. Iya, iya. Kalau untuk pribadi. Iya, oke. Ini keren sekali ya. Dan tentang kepolisian, itu kan hukum. Kamtibmas. Ya. Maklumlah kita di pasar, Oke. ada gesekan, ada pelanggaran hukum, ada apa. Kita membantu buat menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Ya. Mempermudah Mempermudah ini ya. mempermudah urusan masyarakat, mempermudah pekerjaan ini pihak aparat hukum. Oke, ini ada jalur sebenarnya. Ada jalur, Oke, tergantung kita. Nggak mungkin dong urusan BPJS kita minta bantu ke Kapolres. Iya. Kan ada jalur masing-masing. Oke. Nah, jadi sinergi dengan bapak-bapak itu alhamdulillah bukan untuk pribadi, semua untuk masyarakat. Semua untuk masyarakat ya. Pimpinan tersebut juga butuh kayak gitu. Itu yang namanya sinergi. Yang penting cita-cita cuma satu, buat masyarakat kita. Buat masyarakat kita ya. Oke. Ini menarik sekali ya statement abang, jawaban abang. Nah, saya masih kepikiran ini. Abang menjadi corong lah ya, Iya. memberikan informasi kepada pimpinan daerah bahwa ada masyarakat yang membutuhkan lah misalnya contoh. Ini kan kerja dinas sosial ini, Iya. Bang. Abang bukan dari dinas sosial ya, kalau dalam struktur bukan ya, walaupun jiwa abang dinas sosial ya. Kenapa ini tetap abang lakukan sementara itu bukan gawe abang sebenarnya? Ini nggak menyalahi aturan SOP dinas sosial bang. Tidak. Ini kerjaan orang bang, Tidak. ambil ini. Kita minta jawaban secara detail ya, tapi jangan sekarang bang. Kita break dulu sejenak ya. Siap. Kita break dulu sejenak.
Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Ini literasinya bagus sekali ya. Ya biasalah orang sudah lama berkecimpung di dunia cop-cop ya, berbicara di depan umum ini sudah ahlinya. Ini saya belajar kepada Suhui. Waduh, mudah-mudahan beliau ini nantinya saya berdoa pribadi ini boleh Bang ya? Ya boleh, silakan. Tidak saja di sini nanti dia berbicara, tapi di hadapan semua masyarakat Kota Payakumbuh. Amin, ya. amin. Apa yang tidak mungkin terjadi Bang ya? Amin. Oke, BA1 ini itu segala macam lah ya. Amin ya. Apa yang tidak mungkin terjadi ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan di segmen 1 tadi yang belum sempat dijawab Bang. Ini kerjaan orang nih Bang. Iya. Abang ambil ini nih nggak menyalahi aturan ini. Gini, seperti yang dikatakan tadi, kita berada di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Ya, yang lebih tahu secara detail apapun yang terjadi di tengah masyarakat. Oke. Kalau pimpinan atau bapak-bapak yang membawai sebuah instansi, dia kan di kantor. Walaupun punya tim di lapangan, cuma nggak terpantau semua. Nggak terpantau semua. Tidak akan terpantau semua. Sampai lapisan RT. Berarti abang tahu dong kenapa ini bisa nggak terpantau oleh tim ini? Gini, maksudnya gini. Keseharian masyarakat kita yang lebih tahu. Kita yang lebih tahu ya. Problem yang terjadi di masyarakat kita yang lebih tahu. Berarti harusnya abang yang di bidang sosial dong. Bukan itu. Dinas atau perwakilan dari dinas berdasarkan ada laporan. Oke. Jadi kita yang melaporkan ke atas. Kita yang melaporkan ya. Oke. Lagian secara pelaporan kita kan tahu dengan etika dan attitude-nya. Ya. Ada jenjang yang harus kita lewati. Ada jalur atau prosedur yang harus kita lewati. Oke. Alhamdulillah kita memakai itu. Nggak mungkin dong kita langsung ke Pak Wali. Kita harus menghormati setiap jenjang yang ada. Oke. Sampai sejauh ini gimana peran pemuda menurut abang? Apakah sudah semua seperti abang untuk bisa melaporkan, memberitahu kepada yang di atas bahwa kondisi lingkungan kita, kondisi di kelurahan kita seperti ini loh? Apakah semua pemuda seperti itu yang abang lihat sampai sekarang? Ada mungkin di beberapa tempat ada. Cuma gini, seperti tadi kita bergerak buat memberi edukasi, contoh ke teman-teman yang lain, ke adik-adik yang lain. Kita harus begini di tengah masyarakat, berperan di tengah masyarakat. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke. Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Lagian gini, tergantung panggilan jiwa kita. Itu ya. Kepeduliannya harus tinggi. Ya kan? Rasa kepedulian. Dengan perkembangan zaman ini mungkin rasa kepedulian itu mulai tipis. Kita berusaha untuk membangkitkan lagi. Oke. Jadi mungkin saya berharap buat adik-adik teman-teman semua. Ya, regenerasi lah ya. Regenerasi. Untuk kota ini harus kita yang membackup dalam segala hal. Oke, ini menarik ini. Abang yang orang lama ini istilahnya lah ya, bahasa sederhananya saya. Tidak semua loh yang seperti abang. Yang saya lihat ini preman-preman nih, maaf dalam tanda kutip, yang lama tetap masih dengan ideologinya yang sama sampai sekarang. Jadi teman-teman abang yang lain ini kenapa ini sebenarnya tidak bisa mengikuti jejak abang? Apa sih kendala sebenarnya? Begini, ada. Kalau ditanya persentase perubahan di kota ini, sudah jauh berubah. Tidak ada terdengar lagi yang seperti tahun 90-an. Karena pola pikir orang tuh udah mulai berubah. Cuma yang bisa untuk bertindak, bersikap seperti yang telah saya lakukan. Orang ini mikir lagi. Seperti tadi jenjangnya kan banyak. Urusan begini miti yang harus dilakukan seperti yang kita lakukan. Itu nggak mungkin. Cuma dalam segi perubahan, alhamdulillah udah jauh banyak berubah. Kini yang mabuk di jalan aja nggak ketemu lagi kan? Nggak ketemu lagi ya? Nggak ketemu. Ya. Kalau tahun 90-an susah. Bangga sekali mabuk di jalannya, apalagi pakai kacamata hitam ya. Pemalakan alhamdulillah nggak ada di Payakumbuh. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mungkin kesadaran atau gimana hukum orang tuh udah pada mengerti.
Nih, saya masih kepikiran dengan kata-kata abang, kita tidak bisa jauh dari pemerintah. Sebagai seorang pemuda dan tokoh pemuda di Kota Payakumbuh, apa yang sudah abang berikan untuk pemerintah? Mungkin dalam bidang membantu atau ikut peduli dengan kondisi kota ini di segala lini. Oke. Baik, apalagi zaman COVID Ya. 2 tahun ini. Ya. Kita terlibat dan diikut sertakan oleh Pemko ke dalam Satgas COVID Kota Payakumbuh. Di SK-kan lagi. Di SK-kan ya, oke. Awal COVID pun dulu di tingkat kelurahan, kami bersama-sama di Nunang Daya Bangun. Posko COVID kelurahan pertama kami yang mendirikan di kota ini. Wais, keren sekali ya. Hari itu langsung berdiri 3 posko. 3 posko. 3 posko. Terlibat semua, mulai dari RT, RW, pemuda terlibat. Karena kita sadar Nunang Daya Bangun itu jantung kotanya Payakumbuh. Ya. Payakumbuh perlintasan provinsi. Jadi seperti dibilang tadi, kita bikin posko secara swadaya, berbulan-bulan untuk jaga 24 jam. Ya. Itu sudah cukup membantu pekerjaan Pemko. Itu sebagian kecil. Sebagian kecil. Kalau saya bilang semua apa yang sudah diberikan ini bahaya, ini banyak sekali. Banyak. Kita dikasih reward nanti lagi. Coba cek ya, coba cek berita-berita yang ada. Oke, lanjut bang. Ya. Jadi seperti tadi, panggilan nurani kita, jiwa kita untuk peduli. Ya. Ini kan masyarakat kita, warga kita, dunsanak kita. Ya. Kalau bukan kita yang menjaga, peduli atau menyelesaikan setiap permasalahan yang bisa kita bantu. Oke. Ini bisa kita bantu nih sesuai kemampuan kita. Ngapain tidak dilakukan? Oke. Yang penting yang pertama itu ada ibadah. Oke. Sebab ibadah ini bukan sholat 5 waktu aja. Ya, betul. Saya begini-begini juga ngaji ini di. Waduh, ini kayaknya nyindir status saya yang kemarin ini ya, yang saya sholat. Alhamdulillah dibekali dengan pendidikan agama. Keren. Oke, gini-gini juga ngaji. Oke. Jadi ibadah itu bukan sholat 5 waktu saja. Iya. Ingat gak hadis Nabi Muhammad? Kalau sekedar ibadah, ngapain beliau ikut perang? Ya. Kita ngambil pedoman ke sana. Waduh, saya angkat topi ke abang nih. Tidak sekedar tokoh pemuda, tidak sekedar mantan preman, tapi beliau bisa semua ya. Iya. Gini, mungkin umur kita nih kan nggak tahu kita. Ya. Kita harus meninggalkan kenangan yang bisa diingat oleh yang kita tinggalkan. Mungkin yang jelek selama ini ada 60%. Ya. Dengan kita berbuat baik, berbuat apa, di satu situ pahala. Jadi kejelekan kita tuh bisa ditutup dengan kebaikan kita. Oke. Jadi itu hukum itu. Oh ini yang lakuin dulu, ini yang bikin dulu. Kita ingin kayak gitu. Umur kita nggak tahu ini. Nggak tahu bang ya, apalagi di COVID ini ya. Iyalah. Bisa jadi habis dari sini kita dipanggil. Ya. Kita nggak bisa nolak. Bisa jadi setelah ini saya yang ke Nunang Daya Bangun ya. Bisa jadi. Pak Lurah tolong yuk, ini sudah. Gitu, ya seperti kata abang kan, kita tidak tahu. Oke, kita sudah banyak yang diberikan pemerintah. Lalu pemerintah memberikan apa untuk pemuda, baik yang eksekutif maupun yang legislatif? Apa yang sudah mereka berikan sebenarnya untuk pemuda? Gini, kita menganut prinsip atau belajar, mungkin entah di buku, entah di mana, kita lupa itu. Oke. Jangan tanya apa yang bisa kau dapat dari negeri ini. Oke. Tapi tanyalah apa yang bisa kau beri untuk negeri ini. Oke, itu pernah juga disampaikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat ya. Jangan tanya apa yang bisa negara kau beri. Berikan, ya. Negara berikan untukmu, tapi pikirkan apa yang sudah kamu berikan untuk negaramu. Seperti itu ya. Kita punya pedoman kayak gitu. Oke, tapi ini konsepnya berbeda bang. Ini pemuda ini emosionalnya tinggi. Ini kalau nggak diarahkan, kalau nggak dirapikan orang-orang ini, dia akan menyebar kemana-mana suka-suka mereka. Harusnya pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, apa yang harus mereka perbuat untuk pemuda-pemuda kita di Payakumbuh inilah ruang kecilnya dulu. Kalau menurut abang? Gini. Pemuda adalah elemen bangsa yang akan melanjutkan estafet negeri ini.
bapak-bapak yang di atas itu kan melewati masa mudanya. Ya. Dia juga pemuda dulu itu. Ya. Jadi kita mana berpedoman gini, apa yang kita pelajari dari generasi sebelum kita, kita belajar terus, apa yang bisa kita ambil dari mereka, ambil yang baik, buang yang jeleknya. Oke. Jadi dengan pemuda ini boleh dikatakan suatu permintaan ini. Ya. Kita dituntut untuk selalu berada di elemen negeri ini. Ya. Karena kita ada generasi selanjutnya, penerus, Ya. pelanjut tongkat estafet ini Ya. dalam ruang lingkup Kota Payakumbuh. Oke. Jadi misi kita pribadi pun bergerak selama ini di salah satu sisi itu. Cuma ya, ini berjalan saja pertanyaan reporter ini. Hostnya ini. Permintaan buat baik legislatif atau eksekutif, buat bapak-bapak lah. Ya. Kita pemuda ini kan penerus kota ini. Ya. Jadi apapun lah kegiatan pemuda, kepentingan pemuda yang positif. Saya pribadi ini kan. Ya. Mewakili suara-suara pemuda di ke-46 kelurahan yang lain ini. Oke, 46 kelurahan. Sebab kota ini kan 47 kelurahan. Ya. Kegiatan pemuda ini yang positif, mungkin buat Bapak Dewan dan Ibu Dewan yang di DPRD Kota Payakumbuh. Ya. Maksimalkan untuk penganggaran setiap kegiatan pemuda yang positif ini. Kita kan di kelurahan ini ada bermacam kegiatan ini. Oke. Jadi selama ini yang kita lakukan ini, nggak mungkin dong proposal kita jalankan terus. Ya. Nah, yang pertama, adik-adik kita ada yang dibina di bidang olahraga, keagamaan, itu swadaya semua itu. Swadaya. Swadaya. Apalagi dalam zaman COVID ini, nggak mungkin lah kita mengandalkan swadaya masyarakat. Orang susah semua. Kadang kita mengadakan kegiatan itu pandai-pandai kita aja lagi. Oke, ya. Jadi kalau bisa buat bapak-bapak di legislatif untuk per tahunnya itu dibikin anggaran buat organisasi pemuda ini. Ada anggaran ya, oke. Karang Taruna nih. Karang Taruna, oke. Karang Taruna kan resmi itu. Itu yang diminta. Harapan nih 46 kelurahan lain nih pasti sepakat nih. Ya, saya juga sepakat ini. Berapapun lah nominalnya, semakin bisa ini sekurang-kurangnya ndak panuh kateh, ndak panuh kateh ke bawah kan. Jadi mungkin bapak-bapak di perwakilan kita di DPRD Kota Payakumbuh nih bisa lah untuk menganggarkan. Berarti itu keinginan abang pribadi dan keinginan seluruh. Saya yakin itu ya. Seluruh pemuda juga berharap seperti itu agar ada kegiatan positif ya. Agar mereka punya kalender kegiatan ya karena ada anggaran ya. Nah ini bang, seandainya permintaan abang dan permintaan pemuda-pemuda lain ini tidak bisa dikabulkan, seandainya ini lagi ya legislatif lebih memilih ya acara-acara sekali setahun, acara-acara yang seperti itulah, kapan ada waktu dibikin, kemudian ada RAB besar, setelah itu hilang begitu saja. Seandainya ini nggak ada, apakah pemuda diam di tempat atau tetap melanjutkan? Tapi jangan dijawab dulu bang. Saya minta secara detailnya nanti ya, sebagai tokoh pemuda abang. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, bang kita, Bang Aseng alias Bang Didi Henry masih bersedia duduk di samping saya ya. Oke bang, kita tanya lagi nih yang di segmen 2 tadi yang belum sempat dijawab ya. Ini seandainya. Yang tadi kan keinginan abang dan keinginan umumnya pemuda di Kota Payakumbuh ini adalah anggaran untuk kegiatan-kegiatan positif pemuda kita ini ya, agar mereka tidak berbuat semaunya ya. Nanti kalau sudah berbuat semaunya yang repot juga kan ibu-ibu, bapak-bapak yang di legislatif ya. Oke, seandainya ini nggak ada ternyata ya. Ternyata anggaran ini lebih untuk sesuatu hal. Apakah pemuda tetap bergerak ini? Begini, kita meminta
taruhlah memohon ini bukan untuk tidak bergerak. Selama ini kita kan bergerak. Oke. Cuma titik lemahnya di sana. Di sana ya. Kegiatan kita yang lakuin, kadang kita ini kewalahan nih mencari anggaran dana. Apapun yang dikerjakan kan ada dananya. Jadi mungkin pas dalam momen ini, mungkin Bapak Dewan dan Ibu Dewan mendengar ini siaran Dena ini, kita berharap mereka melihat. Makanya ini mohon untuk dianggarkan lah. Jadi agar kegiatan tersebut bisa maksimal untuk mengarahkan pemuda dan pemudi ini ke arah yang positif. Oke. Kita berharap ada anggaran, ada dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan pemuda yang positif. Ini ibarat jual beli. Ketika barang abang ingin dibeli orang, pasti abang menawarkan sesuatu. Apa yang abang tawarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu di legislatif agar barang abang ini dibeli, agar ada anggaran untuk pemuda ini? Apa yang abang tawarkan kepada mereka? Dalam bentuk apa ini sebenarnya? Begini, dalam permohonan penganggaran itu bukan kita mengharuskan nilainya berapa, apa itu lebih tahulah bapak-bapak ibu-ibu. Cuma selama ini penganggaran itu kan nggak ada. Kita dituntut untuk jadi pemuda yang bagaimana lah, yang positif untuk negeri ini. Jadi kita bermohon karena melihat selama ini ada kegiatan contoh di Nunang Daya Bangun. Kita bikin proposal begini begitu, ngumpulin duit secara swadaya. Dan itu kan setiap kegiatan itu ada biaya. Nggak mungkin lah kita, apalagi kondisi COVID sekarang. Orang dagang kadang susah sekarang. Kita masukin proposal, kita kan mikir gitu kan. Jadi kalau bisa anggaran ini, memohon buat itu bapak-bapak di legislatif untuk menganggarkannya per tahunnya berapa. Karena ini kan punya sistem. Kita di Karang Taruna punya sistem anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi seandainya ada anggaran kan bisa kita kelola. Ini arahnya kemana, arahnya kemana gitu. Yakin bisa dipertanggungjawabkan seandainya ini bisa dikabulkan permintaan abang? Bisa. Abang kan tahu ini gimana karakter pemuda ini. Ya bisa lah. Soalnya gini, di Karang Taruna kan ada sistem ininya. Strukturnya ada. Bisa dipertanggungjawabkan. Yang lagian dana itu kan dana pemerintah. Rinciannya harus jelas. Kemana harus jelas. Jadi mungkin saya rasa buat tingkat ke 47 kelurahan di Kota Payakumbuh. Yang di 5 kecamatan ini ya. Itu bisa itu dia. Ini abang bisa pertanggungjawabkan nanti ya. Kita juga berharap seperti itu. Ini dari tadi kan kita berbicara tentang pemuda yang sudah banyak memberikan ya. Abang pasti tahu dong kelemahan dari pemuda kita yang sekarang ini apa menurut abang? Ini di Kota Payakumbuh ini. Bukan kelemahan lah. Mungkin belum. Mungkin seperti kata di awal tadi, kita bergerak di segala lini buat membantu kota ini. Kita berharap bisa jadi mentor bagi mereka. Bisa jadi pedoman. Oh, beginilah seharusnya kita. Jadi memancing atau membangunkan rasa kepedulian teman-teman, adik-adik semua, agar di tingkat kecil kayak di lingkungan masing-masing bergerak. Alhamdulillah udah banyak itu kelihatan. Sudah banyak ya? Sudah. Baik guru ke masjid apa udah banyak itu. Yang belum terpantau oleh pemerintah apa ini bang kegiatan pemuda kalau menurut abang? Saya tahu nih pemuda-pemuda kita kreatif sekali ya. Banyak sekali di kafe-kafe, di tempat-tempat tertentu ya bikin berbuat untuk mereka, berbuat untuk masyarakat. Ini apa nih menurut abang yang belum terpantau, yang harusnya dipantau oleh pemerintah dan legislatif? Begini ya, dikatakan belum, mungkin sudah. Dikatakan belum, mungkin sudah ya. Baik di bidang seninya, ada jalurnya itu. Ke pariwisata dan ke apa. Di bidang agamanya ada itu. Semua kan ada ini. Nah, jadi apapun permintaan kita,
Oke. baik ke pemerintah atau ke orang tua sendiri. Ya. Nggak mungkin lah langsung dikasih. Ada proses yang kita lalui. Yang instan nggak ada kan? Nggak ada bang. Saya gara-gara yang instan makan mie instan operasi. Nah itu makanya kebiasaan yang instan. Jadi begini, seperti tadi pemerintah atau khususnya Pemko itu udah ada bidangnya masing-masing. Seni itu ke pariwisata jatuhnya itu kan. Nah, jadi kita lihat di lapangan udah mulai itu kayaknya. Oke. Bang, ini satu lagi nih bang ya. Iya. Sebelum kita menutup ya adalah sekitar berapa menit lagi. Saya pernah mendengar abang dulu seorang abang yang anaknya Arik ya. Iya, Arik. Pemirsa kalau masih ingat nih, kalau yang sudah lupa saya beritahu ya, Arik ini dulu yang bikin heboh setingkat nasional ya, Iya, Indonesia, yang konon dalam tanda kutip meretas akun KPU, bukan meretas sih. Bukan. Beliau ini memberi bocoran, memberi tahu bahwa ada akun website dari KPU RI ini. Iya. Yang bocor ya, Ya. yang gampang sekali diretas segala macam. Nah, beliau yang ngasih tahu, tapi waktu itu terjadi miskomunikasi ya, salah paham. Akhirnya beliau dibawa ya ke Jakarta. Iya, dibawa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ya dapat posisi yang enak. Alhamdulillah. Dan apa sih hackernya dia ini ya dipergunakan ya menjadi white hacker lah ya. Iya. Hacker putih ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, ya waktu itu ya sangat heboh sekali. Ternyata hackernya dari kota Payakumbuh. Ya, nampaknya ada di sini ya. 2019 ya. 2019 Oke. waktu Pilpres itu. Pilpres saya lagi panas-panasnya waktu itu ya, datang dari Payakumbuh. Iya. Yang mana Payakumbuh waktu itu udah Sumatera Barat identik dengan kubu itu ya. Iya, iya. Salah kita bahas ya. Oke, nah melanjutkan itu kembali lagi kita. Abang juga pernah dulu 2019 itu Iya. mencalonkan diri ya. Mencalonkan diri. Walaupun gagal ya, aduh. Iya. Ini tujuan abang sebenarnya apa? Abang yakin gagal waktu itu apa? Abang yakin diterima walaupun akhirnya gagal. Iya. Begini, Pak. Kalau yakin gagal nggak mungkin lah. Oke. Jiwa kita ini jiwa petarung ini. Ya kan? Anak pasar. Jiwa petarung. Terus daging ya. Kalah menang urusan belakang. Iya. Yang kita fight dulu. Ajar dulu ya. Fight dulu. Ah. Babak belur sekalipun yang penting kita harus maju. Ya. Tentang langkah 2019, jujur itu keputusan mendadak itu. Keputusan mendadak. Karena kita gini, tidak ada persiapan, pendidikan politik pun tidak ada. Masuk salah satu partai politik pun mendadak itu kesannya, tanpa persiapan. Oke. Jadi karena kita melihat di lapangan selama ini, perwakilan pemuda yang berada di tengah masyarakat itu boleh dikatakan belum pernah masuk ke Gonjong Limo itu. Ya kita yang di tengah balai ini istilahnya. Iya. Jadi karena kita alhamdulillah persyaratan paling enggak ijazah kan SLTA. Oke. Persyaratan pertama kita punya Ya. ijazah SLTA. Oke. Tidak paket lagi, murni itu. Ya, SLTA ya. Waktu itu SLTA ya, sekarang udah SMA ya. Iya, jadi kita mencoba masuk seperti tadi tanpa persiapan yang matang, baik dari pendidikan politiknya, baik dananya, kosnya. Buat baliho aja kita dibantu. Oke. Cuma yang kita andalkan itu jualan kita ke audien, ke pemilih. Ya, ke netizen inilah ya. Kita nggak bisa berbicara secara politik karena basic kita bukan politik. Kita terus terang aja. Kan ditanya masyarakat, apa tujuan maju ke wakil dari orang balai harus ada di gedung DPRD itu. Oke. Buat menyampaikan aspirasi kita di tengah masyarakat. Ini bukan pekerjaan legislatif, nggak ada membantu apresiasi masyarakat, bukan. Ya. Kita belum maksimal. Belum maksimal ya, apalagi kalau yang duduk di sana benar-benar orang balai ya. Iya, kita menilai belum maksimal, belum sampai. Ya. Karena kita berada di tengah masyarakat, setiap problem atau kejadian permasalahan masyarakat kita paham. Mungkin secara kita bergerak bersuara ke Pak Wali Kota, ke Pak Ketua DPRD, power ada, wewenang kita nggak ada. Power ada, Wewenang nggak ada. Pengambil keputusan kita cuma masyarakat awam, masyarakat di bawah. Oke.
taruhlah kita minta bantu ke Pak Wali Kota ini. Banyak jenjang yang harus kita lalui. Makanya dari pemikiran itu saya beranikan diri untuk maju calon legislatif. Jangankan orang yang kaget, saya juga kaget. Ke sini perginya ini. Cuma mungkin udah itu salah satu skenario kehidupan yang kita lalui. Kita berusaha, yang penting yang merubah sekali gini. Nasihat dari bapak-bapak senior kita termasuk Pak Wali Kota. Kita masuk ke ruang politik, ruang yang dimana kita diharuskan elegan. Dari berkata, bertindak dan bersikap. Berpakaian juga. Berpakaian. Kita selama ini yang boleh di lingkungan balai, kadang celana pendek, baju buntung kayak gitu. Kita dikasih ini lampu kuning sama bapak-bapak tuh. Rubah cara berkata, bersikap, bertindak. Karena ini ruang yang dimasuki ruang politik. Ruang yang penuh dengan sikap elegan. Ruang politik ya. Jadi kalau menurut pribadi saya ada celah untuk menghancurkan gampang sekali. Gampang. Kalau apalagi kita bersikap, ya. Kita ini gampang dipancing. Ya kan? Fact. Jadi kita anggap itu pendidikan pribadi itu. Kita maju bawa motor nggak boleh kencang ngebut kayak gitu. Kita berubah itu kan. Alhamdulillah itu yang berubah alhamdulillah sampai sekarang. Itu berarti ada proses ya. Ada proses. Terlepas dari gagal dan tidak gagal itu skenario ya. Jadi kita sendiri tanpa persiapan yang matang, tanpa persiapan segala halnya, kita berani untuk tampil. Mungkin orang melihat baliho kita, spanduk kita di jalan kaget. Ini orang jual daging maju ini katanya kan. Banyak yang bilang itu. Ini mau bikin bazar nih orang. Itu. Ini jujur, pakai baju kemeja kita nggak biasa. Kita masuk ke jalur itu harus tampil kan. Itu di dalam diri ini ada perdebatan ini. Kita merubah jati diri kita. Cuma kayak bilang tadi itu kita harus berubah. Nah ini bang, abang kapok? Tidak. Untuk kedepannya masih berkeinginan? Seperti bilang tadi, jiwa kita petarung. Insya Allah kita sehat, situasi dan kondisi mengizinkan. Ada kesempatan kita mencoba lagi. Semuanya mengalir saja. Karena itu cita-cita buat masyarakat, bukan cita-cita pribadi. Kalau cita-cita pribadi cukuplah kita ngapain itu benek bagus jual daging aja. Cuma kita masih ada ini cita-cita yang terpendam di sini. Mending kita jualan daging untuk kita, dari kita untuk kita ya. Iya. Ngapain harus jadi anggota DPRD. Terakhir bang, ada yang ingin abang sampaikan kepada para pemuda di Kota Payakumbuh ini, pesan-pesan abang? Begini. Silakan bang, di kamera. Buat rekan-rekan dan adik-adik generasi penerus, mungkin di tingkat lingkungan kelurahan lah, kita harus membuka mata, menyaringkan telinga ini, buat peduli dengan lingkungan sekitar. Ya. Baik di bidang Kamtibmas, sosial, keamanan, kan. Alhamdulillah seperti Nunang Daya Bangun. Kita udah diberi kehormatan oleh BNN. BNN ya. Sebagai kelurahan pelopor, kelurahan bersinar. Ya, alhamdulillah 4 November tahun dulu udah berdiri, hampir ulang tahun nih Satgas Bersinar NDB ini. Pede sekali BNN ke Nunang Daya Bangun ya. Karena mereka menilai seperti yang host bilang tadi itu, NDB ini jantungnya Payakumbuh. Target utama NDB. Rohnya ya. Ya, jadi alhamdulillah berjalan dengan setahun ini kita program-program BNN, kita kerjasama dengan BNN dan Pemko. Kita udah mulai itu menyasar pemuda-pemuda adik-adik kita yang salah jalur. Salah jalur ini. Nah, memperbaiki itu semua. Jadi kita berharap untuk pemuda-pemuda, rekan-rekan, adik-adik semua bangunkan kepedulian baik sosial, keamanan untuk negeri kita. Karena gini, kita generasi penerus. Kalau tidak kita, siapa lagi? Dan untuk kota ini, perkembangan Kota Payakumbuh bukan begitu pesatnya ini. Ya. Yang saya takutkan gini, kita di kota ini jadi penonton, bukan pelaku, bukan pemain. Saya juga paranoid ya, gitu.
Kalau kita nggak menjaga dalam artian lingkungan ini, kita tertinggal, terlindas. Oke. Nah, jadi jadilah pemain di kota ini, jangan jadi penonton. Oke. Ini makna yang sangat dalam sekali. Makasih Bang. Sama-sama. Sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sekali lagi terima kasih Denai. Oke. Buat satu dekadenya, mudah-mudahan semakin jaya dan bisa punya andil di bidangnya untuk kemaslahatan umat di Kota Bekumuli. Oke, sama-sama Abang. Lain waktu dan kesempatan kalau Abang masih bersedia bolehlah ya kita undang lagi ya. Saya ucapkan kepada Abang ini ya, Abang sampaikanlah nanti ya ucapan selamat tahun untuk organisasi Pemuda Pancasila ya, yang ke-62 Abang ya. Kebetulan besok kan hari Sumpah Pemuda. Ya, 28 Oktober ya. 28 Oktober dan hari lahirnya Pemuda Pancasila. Oke. Jadi momen ini harus kita bangkitkan di setiap jati diri pemuda ini. Oke. Itu aja. Oke, momen ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang. Sama-sama. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dari bincang-bincang kita bersama Bang Didi Henry alias Bang Aseng. Ada 4.329 kesimpulan yang dapat saya ambil, tapi hanya 2 yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata beliau ini ya. Yang pertama itu jadilah petarung ya, hajar dulu, coba dulu, kalah menang itu urusan belakangan ya. Yang kedua, kita jangan pernah menjadi penonton di kota kita sendiri ya. Nah ini menarik nih, jangan pernah jadi penonton. Nanti orang rame-rame datang kita gitu, rugi gitu, kita ya. kan. Jadi tukang parkir, aduh, parkir. Oke, sementara orang memungut lebih dari berkali-kali lipat uang parkir kita. Aduh, kasihan sekali. Oke, karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan tokoh-tokoh pemuda. Dan jadilah pemuda yang aktif dari 0 sampai akhir. Jangan pas ada anggaran saja aktifnya. Contoh Bang Didi Henry, Bang Aseng ini yang aktif lama, tidak mengandalkan anggaran segala macam untuk tetap berkarya ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.